Ini benar-benar nggak ada ruang lagi tidak menggunakan alat keselamatan apapun. Nggak pernah tahu sewaktu-waktu galian ini rubuh atau hancur. Pemerintah mudah-mudahan kami dibantu agar kehidupan kami nggak kayak gini lagi. Kehidupan kami lebih baik lagi. Memohon kepada pemerintah kabupaten baik provinsi untuk memperhatikan bagaimana cara merubah alur sungai ini untuk menstabilitaskan sungai agar desa kami tidak terdampak banjir. Tim Indonesiaku menyambangi tanah kaya raya di Sumatera Utara. Langkah kaki saya menuju para penambang batu di sebuah perbukitan yang digadang mengandung emas. Di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal, terdapat sebuah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai penambang tradisional. Pertambangan di Mandailing, Natal menjadi salah satu yang terbesar se-Sumatera Utara. Hal ini selaras dengan data milik pemerintah Kabupaten Madinah. Terdapat sejumlah jenis galian yang berbeda, mulai dari emas, batu bara, timah hitam, batu gamping, hingga perak dan tembaga. Desa Simalagi yang berada di sisi selatan Kecamatan Huta Bargot dikelilingi perbukitan Tor Sigompul yang menjadi lokasi galian pertambangan. Dalam kesehariannya, para penambang harus berjalan melewati bukit menanjak untuk bisa tiba di lubang galian. Sekarang ini kami lagi menuju ke galian lubang di Aeksia Poras. Nah, jalanannya ini menanjak dan tanah merah, dan kondisinya juga masih sangat lumpur banget karena kebetulan habis hujan semalaman. Ini kami harus melewati ini kurang lebih sepanjang 1 km. Warga Simalagi terbiasa melintasi jalan setapak ini untuk tiba di lokasi mereka menambang. Jalur ini sama sekali tidak bisa dilintasi kendaraan. Tak ada pilihan lain bagi mereka, setiap harinya harus menyiapkan tenaga ekstra untuk menanjak di bukit yang sangat curam. Berjalan kaki sekitar 1 km dapat menghabiskan waktu hingga 1,5 jam lebih. Saat tiba di atas, tampak sejumlah galian pertambangan yang masih sangat tradisional. Tak ada alat berat yang terparkir, semua lubang galian dibuat menggunakan tenaga para penambang. Saya bersama Ilham, salah satu penambang warga Simalagi, bergegas untuk turun ke sebuah galian sedalam 10 meter. Ini lebar galiannya hanya sekitar 1 kali 1 meter aja. Belum sampai di bawah aja udah terasa pengap. Bak lubang tikus dalam tanah, saya pun mulai memijakkan langkah. Pertama kalinya bagi saya menelusuri galian lubang untuk mengambil batu seperti ini. Langkah demi langkah saya lewati dan ternyata bukan hal yang mudah dilalui. Semakin berada di bawah galian, ini benar-benar nggak ada ruang lagi. Semakin sempit. Dan di keadaan seperti ini, para penambang harus mencari batu yang ada emasnya sekaligus dipahat. Benar-benar sempit banget. Tiba di dalam, pencahayaan semakin minim dan ruang bernafas semakin sempit. Tak habis pikir, inilah satu-satunya penghidupan yang dilakoni warga Simalagi sehari-hari. Ketika masuk ke dalam sini, kami, Bang Ilham dan seluruh penambang tidak menggunakan alat keselamatan apapun. Jadi hanya bantuan senter di kepala untuk pencahayaan aja. Di sini semakin minim ruang untuk bernafas dan ini mereka bertaruh nyawa. Nggak pernah tahu sewaktu-waktu galian ini rubuh atau hancur. Amit-amit saya di sini aja udah merasa deg-degan banget.
Batu yang hendak dipahat tidak memiliki spesifikasi. Rata-rata jenis batu di dalam galian ini sama. Dengan sigap, Ilham langsung memalu batu yang tengah dikumpulkan. Dirinya sudah menjalani pekerjaan ini selama hampir 13 tahun. Tentu sudah sangat paham terhadap jenis batu galian. Pakai apa bawahnya biasanya? Karung biasanya. Oh ini. Kita bawa Oke. Batu yang ada emasnya ini diambil dari kerak-kerak lapisan tanah yang ada di dalam. Ini kita udah dapat sebagian. Mau dikumpulin dulu. Waktu belasan menit terasa lama ketika berada di dalam. Utamanya bagi saya yang baru kali pertama, seharusnya menambang dengan cara seperti ini diberi batas waktu tertentu sehingga bisa menghirup udara di luar dan bernafas lega. Sayangnya tak ada aturan demikian. Para penambang bertahan selama mungkin di dalam tanah untuk bisa mendapat hasil maksimal. Sekarang batunya sudah dikumpulkan. Kami mau naik ke atas dan masih sama harus melewati lubang galian yang sesempit ini. Mata saya udah pedih banget. Ini ada satu spot, satu langkah lagi untuk menuju tangga keluar yang betul-betul semakin mengecil. Benar-benar harus merangkak banget. Aduh, kepalanya udah kena ini nih. Melakukan pekerjaan ini sejak usia 19 tahun, Ilham mengaku tak ada pilihan lain. Sebagai warga asli desa Simalagi, dirinya mengaku sulit mendapat mata pencaharian lain di tanah kelahirannya. Sementara, ia tetap harus memenuhi kebutuhan hidup. Selama jadi penambang di sini, apa sih yang dirasakan Bang Ilham gitu? Mungkin pernah punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang bikin trauma atau kapok gimana Bang? Udah memang dulu pernah ketimbun di lubang. Tertimbun? Iya, untung ada teman saya yang ngeliat. Kalau nggak dia ngeliat, mungkin saya udah mati. Itu kalau kayak gitu gimana Bang? Maksudnya kondisi seperti itu apa yang saat itu dirasain? Sakit sih sakit, tapi pasrah aja lah sama yang kuasa. Udah pasrah? Iya, mau gimana lagi, aku udah nggak bisa bergerak lagi di dalam tanah. Tertimbun tanah, benar-benar ke kubur gitu Iya, ya Bang? Kubur ke tanam. Nah ini kan sampai sekarang artinya sudah punya pengalaman seperti itu, emang nggak trauma Bang ke dalam lagi? Trauma, tapi mau gimana lagi, mata pencarian kan di sini cuma nambang aja, nggak ada kerjaan yang lain. Nggak ada yang lain. Dari 2010 sampai sekarang itu kalau jual berapa penghasilan yang didapat? Sekarang nggak tentu lah, kadang dapat kali 100.000, 200.000. Kadang nggak ada hasilnya sama sekali. Jauh kosong. Pak Jokowi, kami minta masyarakat di sini minta disejahterakan lah, minta diadain kerjaan yang lain lah, biar nggak kerja ini lagi kami. Dibantu ya Bang ya? Pengennya dibantu gitu aja lah. Sungguh memilukan, nyawa seolah tak ada harganya. Sementara Ilham terjebak oleh situasi tidak memiliki pilihan. Galian tambang yang ada tidak memberi kepastian dengan hasil yang tak sepadan. Keinginan mereka sederhana, mendapat penghidupan layak tanpa harus mengkhawatirkan nyawa. Sekarang kondisinya sudah mulai turun hujan. Kami mau membawa hasil yang didapat tadi ke perkampungan. Jarak dari Aek Sihaporas menuju pemukiman warga berkisar 3 km. Kami menempuh perjalanan melalui jalur menurun sambil membawa satu karung hasil batu yang didapat.
Tiba di pemukiman, terdapat sebuah rumah yang biasa disambangi para penambang untuk menghaluskan batu yang telah dikumpulkan. Ibu-ibu di desa Simalagi rupanya diupah untuk menumbuk batu-batu dari dalam karung. Ibu sudah berapa lama nih jadi penumbuk batu? Ada 5 tahun adalah. 5 tahunan. Ini ibu diupah? Iya. Iya. Berapa Bu upah yang ibu dapat biasanya? 1 karung 15.000. 1 karung 15.000. Kalau sehari menumbuk berapa karung biasanya? Tengok kalau banyak batunya kadang 4, kalau sedikit batunya 2, kadang bisa 5, tergantung banyak batunya apa enggak. Oh, enggak nentu juga ya Bu ya. Oke, dengan penghasilan yang ibu dapat itu kalau untuk kebutuhan di rumah cukup nggak sih sehari-hari? Ya sebetulnya nggak cukup, tapi daripada nggak ada bantu-bantu suami gitu kan. Ibu harapannya apa sih Bu? Semoga kami di pemerintah, mudah-mudahan kami dibantu agar kehidupan kami nggak kayak gini lagi. Semoga dilihat mudah-mudahan nggak kehidupan kami lebih baik lagi gitu. Batu yang telah ditumbuk kemudian digiling dengan mesin tradisional. Proses ini dilakukan hingga bentuk emas solid, tampak dan terlihat. Ini terlihat dari hasil batu yang diambil tadi, ada mengandung emasnya seperti ini, ternyata bentuknya. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Mandailing, Natal secara geografis dikelilingi oleh sungai seperti Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu yang dilintasi oleh derasnya aliran sungai besar. Desa ini terletak di ujung barat Kabupaten Mandailing, Natal yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertemuan antar dua sungai besar kerap menimbulkan kendala bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini merupakan satu-satunya transportasi penyeberangan antar dusun di Desa Muara Batang Angkola. Sesuai dengan namanya, desa ini merupakan aliran muara atau pertemuan antara Sungai Batanggadis dengan Sungai Batang Angkola. Terdapat lebih dari 200 kakak di Desa Muara Batang Angkola yang harus bertumpu pada minimnya akses infrastruktur jembatan dan jalan. Desa yang terdiri dari dua dusun ini sejak lama mendambakan sarana penyeberangan guna menunjang aktivitas berladang. Usai menyeberangi sungai, kami disambut dengan jalan setapak yang masih tanah merah. Dan inilah kondisi yang harus kami tempuh kurang lebih sekitar 3 km. Wilayah Desa Muara Batang Angkola terpisah oleh aliran sungai, sehingga dari desa induk menuju destinasi kami ke Dusun Lubuk Sihim sangat sulit diakses. Jika terdapat jembatan penghubung, waktu tempuh perjalanan tentu akan lebih singkat. Saya melewati rintangan demi rintangan, akhirnya kami sampai juga di Dusun Lubuk Sihim. Sungai dimanfaatkan oleh warga Muara Batang Angkola untuk mencari ikan. Sebelum mayoritas warga desa bercocok tanam di daratan, Desa Muara Batang Angkola dikenal sebagai tempat hidup para nelayan. Warga di sini biasa mencari ikan untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kami sudah ada di tepian Sungai Batanggadis untuk menangkap ikannya menggunakan jala atau jaring. Kini, mencari ikan di sungai dijadikan sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Rata-rata makanan yang dikonsumsi warga berasal dari sayur-sayuran yang ditanam dan ikan sebagai lauk pelengkap. Hal ini dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat untuk belanja kebutuhan pangan sehari-hari.
Jaring yang digunakan merupakan satu-satunya alat tangkap yang sudah lama tidak diganti. Kondisi ini diperparah dengan kondisi sungai yang kian tercemar, sehingga hasil tangkapan tidak menentu. Beruntung hari ini kami masih mendapat ikan walau sedikit. Dari tepian sungai kita bisa dapat ikan kayak gini. Kalau orang sini sebutnya itu ikan lelan ya. Sekarang mau kami kumpulkan dulu. Bu, kenapa nggak beli aja Bu ikan di pasar? Enggak apa, duitnya Mahal ya Bu? ya, mahal dibeli. Biar aja kami yang apa carinya. Ibu, kalau sekali mencari dapatnya berapa banyak? Tak tentu berapa banyaknya. Harapan Ibu apa Bu? Perahu, Perahu. minta perahu di apa itu dibeli untuk bisa kami mencari ikan. Ingin bantuan, mau beli jaring lagi, mau beli apa jala supaya bisa kami mencari ikan. Pak Jokowi rojol tusolirin jolo sason dia keadaan namiri muara batang angkulaon. Sulitan kami menjadi anjala kepeng di son. Hidup serba kekurangan dan tak memiliki pilihan masih kental dirasakan oleh warga di pelosok Mandailing Natal. Mereka kerap menanam asa sembari berjuang menggapai sejahtera. Hamparan kebun sawit luas sekali. Sekarang kami mau memanen buah sawit yang tersisa. Di sini tuh pepaya melimpah banget, sayang belum bisa optimal karena yang matang itu nggak banyak di sini.